kan bantahan yang dari ilmiah saya itu nggak ada bantahan sama sekali bahwa Rosuryo juga tidak menampilkan analisa error level analisisnya. Elanya sudah takut ya, baru membandingkan foto Pak Jokowi cocoknya malah lebih tinggi dengan Pak Dumakno juga nggak berani, dan lainnya. Makanya mungkin mereka berpikir sudah ragu pihak Kozinudin, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi asli nih. Nah, udah sampai ke level ragu mereka gitu loh. Karena apa? Loh, kok dalam argumentasi ilmiah dari Pak Rosuryo tadi malam kok cuma sebegitu. Di Rakyat Bersuara katanya nantang-nantang Rismon datang, Rismon takut, Rismon pengecut, nggak berani jumpa di Rakyat Bersuara. Loh, begitu saya datang kok bantahannya cuma seperti itu. Artinya apa? Nggak usah mereka yang educated, mereka yang sarjana ke atas, ini yang mereka yang tidak educated pun sudah melihat bahwa Pak Rosuryo itu ya itu aja. Sedangkan argumentasi Bu Tifa ketika menang diterima eksepsinya juga balik lagi ke masalah materai lagi. Balik lagi ke masa materai itu. Sebagai seorang ilmuwan, mana ada sampel itu satu warna merah, berarti yang lain palsu. Harus dipegang juga lah minimum 10 nih. Benar, konsisten, warna merah semua. Materainya. Enggak begitu. Jangan-jangan saat itu ya, prediksi saya mungkin dikasih saja ambang batas minimum. Materai 100 minimum, tapi Anda bisa pakai 500 kah, 200 kah, 1000 kah, bisa. Makanya butuh sampel yang banyak. Katanya ahli statistik, masa satu sampel langsung dituduh yang lain salah. Nah ini makanya kembali lagi ke sini, sebenarnya mereka ini kan menantang-nantang bahwa ini nanti kami buktikan secara ilmiah ke sidang pokok perkara, kami punya bukti, kamu punya saksi segala macam. Tapi kenyataannya yang satu mengulur-ngulur waktu dengan pra-peradilan, yang satu eksepsinya diterima malah senang. Harusnya boleh nggak mengajukan eksepsi? Oh boleh Pak. Boleh kan, karena saking percaya dirinya pihak Bu Tifa harusnya nggak usah eksepsi. Karena kami yakin ini bukti tak terbantahkan nih. Kan begitu, tapi eksepsi dan mereka diterima eksepsinya dan senang. Harusnya sedih. Nggak jadi dong ke sidang pembuktian pokok perkara. Gimana ini? Ya saya mau bertemu dengan Pak Jokowi, katanya 2000 pertanyaan. Kayak nggak pernah beracara aja, mana adalah 2000 pertanyaan ya kan? Di situ aja sudah kebangetan ngomong kosongnya kan. Dan harusnya Bu Tifa, saya ingin head to head juga dengan Rismon kan gitu, sebagai saksi ataupun ahli kan begitu kan. Nah 4 juga saya tantang itu, ayo Bu Tifa ketemu 4 mata dengan saya ya. Saya menantang Anda bahwa klaim Anda Bayesian statistik, atau lebih tepatnya Bayesian machine learning yang Anda katakan 92% foto di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang atau saat jadi presiden itu 92% tidak cocok. Anda mengklaim itu dengan ilmu Bayesian matematika, Bayesian machine learning, baik di CLS maupun kemarin diulang-ulang. Padahal itu penipuan publik, kebohongan publik. Bu Tifa sudah menginjak kepala 6 kita ini bentar lagi. Anda 58 tahun, saya hampir 50 tahun. Kita sebentar lagi emergency exit, ya check out dari dunia ini. Jangan lanjutkan lagi itu. Kalau Anda tidak setuju dengan statement saya bahwa statement itu penipuan publik, berani nggak 4 mata dengan saya? Itu iNews dan lain tampilkan di sini. Sediakan whiteboard, ya, papan tulis putih. Kita analisa matematikanya, fondasi matematikanya Bayesian machine learning, mulai dari statistik, ya, mulai dari ilmu random itu, ilmu acak. Nah itu kita analisa, sampai programnya kita analisa. Benar nggak 92% foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak cocok dengan Pak Jokowi? Janganlah diulangi mengaku salah, padahal statement itu seperti ditanyakan oleh pihak UGM, sidang CLS Februari 2026 kemarin, ternyata hanya basisnya adalah basis chatbot. Ya kan, Bayesian itu berbasis populasi. Dari mana Anda dapatkan populasi untuk perbandingan foto-foto itu? Dari chatbot. Hanya meminta, saya perlu populasi 10.000 foto, bandingkan dengan 50.000 foto. Kan enggak begitu. Anak SD juga bisa
melakukan hal yang sama. Anda tidak tahu teknikalitisnya. Kalau apa di sini, ya, mumpung ada Ainus di sini, saya challenge empat mata periode seri pertama itu saya dengan Bu Tifa, ya, terutama dengan statement Anda yang membohongi publik, ya. Saya berani minta maaf kalau saya salah. Saya sudah siapkan bahan materi saya, ya, matematika, program juga bahwa Bayesian matematika itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan 92% tidak cocok. Nah, seri kedua saya dengan Pak Roy. Kita bedah matematikanya, elanya, kita bedah gradients analisisnya, kita bedah yang lain-lain, dan harus siap kalau dinyatakan rakyat, voting rakyat, kalau berani datang, ya, 2 periode ini, karena kalau 1 lawan 2 nanti kan repot waktunya. 1 saya Bu Tifa dulu, berikutnya 1 dengan Pak Roy, kita buktikan matematika, ada whiteboard nanti kita sediakan tempat, ilmiah, ya, dan ada voting oleh rakyat. Siapa yang lebih logis, siapa yang lebih matematis, siapa yang lebih algoritmis. Gitu loh. Setelah itu hentikan dan minta maaf. Banyak loh profesor matematika menertawakan Bu Tifa sekarang ini. Dia mencumit-cumit namanya Bayesian dari ilmu random science itu, random statistik atau statistika acak namanya. Apa di kedokteran belajar sampai selevel itu? Statistika acak, random statistics. Kan itu hanya ada di ilmu seperti engineering dan MIPA kan, nggak ada di kedokteran. Tapi Anda hanya menggunakan chatbot, klaim, ya, klaim bahwa 92%. Itu sering diulangi di kanal-kanal konten mereka, termasuk Refli Harun, sehingga mereka percaya, 92% nggak cocok ternyata berdasarkan Bayesian, seolah-olah saintifik. Minum dulu sebentar. Nah, ya udah. Jadi di sini saya challenge 2 kali debat ilmiah terbuka. Ya, kalau bisa ada nanti ahli matematika silakan datang, kita sebarkan undangan. Tapi ingat, siapa yang kalah harus minta maaf. Kalau mau forum ilmiah. Gitu. Nah, itu forum ilmiah memang dia tunggu-tunggu itu. Ya, mereka cuma bilang forum ilmiah gitu. Ya, nggak usah forum ilmiah, debat ilmiah aja kita terbuka dulu berdua, disaksikan banyak orang. Ya, ada whiteboard, kita analisa matematikanya, terus realismenya bagaimana, menggunakan programming apa, itu baru fair. Janganlah mengklaim Bu Tifa dengan gaya, ini berdua ini kan jago kali komunikasi. Mereka 2 ini komunikator ulung. Orator ulung loh. Kalau saya ngomong aja berantakan saya. Ya wajar kalau debat kalah saya, karena kecepatan per kata itu, jumlah kata per menit itu mereka bisa 100 atau 200 kata per menit. Ya kan? Kita ngomong, kalah kita. Nah, di debat terbuka itu nanti ada moderatornya. Moderatornya harus tegas. Ya. Stop dulu, Anda dulu presentasikan, ya, baru lanjut. Terus hasilnya mana? Jalankan program misalnya. Berani nggak? Kalau nggak berani, pantaslah pihak dari Bang Kozinuddin semakin meragukan, semakin mempertanyakan. Selama ini kita ternyata ditipu peneliti abal-abal ya. Pantasan. Bang Kozinuddin coba lihat. Pantasan di Google Scholar juga nggak ada tulisan mereka. Nggak tercatat. Institusi mereka apa? Gali lagi lebih dalam, Bang Kozinuddin dan tim. Ya, gali lebih dalam. Gitu loh. Jadi kalau kalian pun di prank, banyak masyarakat juga kena prank, kena tipu loh. Dengan penelitian-penelitian seperti ini. Tidak bertanggung jawab. Apalagi, ya, begitu saya RJ, SP3, pengkhianat. Seolah-olah mereka sudah ready banget tuh masuk sidang pokok perkara kan. Kan begitu selamanya SP3 respon. Kami siap sampai sidang pembuktian perkara. Nggak seperti respon, pengkhianat itu. Setelah berjalannya waktu, ternyata mereka jauh lebih pengecut dari saya. Ya. Karena saya berani minta maaf, mengkoreksi kesalahan saya. Kalian nggak tetap membohongi rakyat, tapi nggak mau masuk ke sidang pokok perkara yang membuktikan keilmian kalian. Di situ sebenarnya kesempatan kalian menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa Rismon itu pengecut. Buktikan, gitu loh. Ayo, buktikan. Jadi kalau mereka tidak mau masuk sidang pokok perkara membuktikan penelitiannya, maka bukan hanya pihak Pak Jokowi yang ditipu, rakyat juga, dan juga pihak yang sebelumnya ada di sisi mereka. Bang
Kozinuddin dan Bang Abraham Samad. Makanya sadar ya, sekarang udah mulai sadar mereka, waduh kami ditipu nih, kami ditipu. Memang iya, cuma kan selama kali ini kan bebal. Ya kan, tertutupi dengan kekaguman bagaimana orasi Rosuryo dan Bu Tifa ini sangat magis loh. Magis. Bagi mereka yang sudah sempat percaya dengan Pak Rosuryo dan Bu Tifa ini, susah untuk keluar. Susah untuk mendinai, menyangkal bahwa mereka sebenarnya groundless, baseless, ya, tanpa dasar. Statement-statement yang dikatakan mereka ilmiah itu sudah saya bilang politik.